Bab 391 Orang tua buta dan anak berkaki satu. Nama, Kaisar tertinggi pedang penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang, Lilan hanya bisa menemani Ding Hao. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pejuang nakal yang berdiri di kios dan menjual apa yang mereka temukan dalam petualangan mereka. Ada berbagai kristal iblis, bulu, kerangka, ramuan, dan ramuan spiritual. Beberapa orang bahkan menjual sisa-sisa pedang, tombak, dan pisau berkarat dengan menyatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya dari reruntuhan kuno dan hanya menjualnya kepada orang-orang yang menghargai barang tersebut. Ding Hao menganggap itu lucu. Dengan memindai barang-barang itu dengan kesadaran ilahi, dia tahu bahwa barang-barang itu palsu. Dunia tidak kekurangan pembohong. Lihatlah, senjata ajaib dari aula penempaan kuali. Hanya emas senilai 1000 per senjata. Dijual, jangan lewatkan, rumput pencari naga. Satu potong dapat meningkatkan 10 tahun budidaya. Penawar tertinggi mendapatkan ini. Membongkar armor bisa melindungimu dari serangan penuh Jenderal Iblis. Itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Hanya emas senilai 10.000. Rumah tempa, Gao Feng, bangkrut. Untuk penjualan izin, semua barang seharga emas senilai 300. Masuk dan lihatlah. Itu tidak akan mengecewakan Anda. Jangan sampai ketinggalan. Segala jenis penjajakan terus berlanjut. Itu adalah pemandangan yang ramai dan tawar-menawar. Ding Hao sangat bersemangat. Dia melihat ke setiap kios yang dia lewati dan mengamati dengan cermat barang-barang antik itu, berpikir bahwa dia mungkin akan mengambil beberapa barang langka darinya jika dia cukup beruntung. Sama seperti para ahli sebelumnya yang mencari barang antik, meskipun harga sebenarnya dari barang yang dipilih tidak mahal, dia merasa puas di dalam. Tentu saja, itu juga menguji penglihatan Ding Hao. Sebagai pemurni senjata dan alkemis, penglihatan sangatlah penting dan harus dilatih selangkah demi selangkah. Lilan selalu sangat sabar. Sesekali ia berlutut untuk menanyakan harga dan asal-usulnya ketika menemukan sesuatu yang ia minati. Namun, seringkali hanya Ding Hao yang mengambil barang dengan penuh semangat, dan dia menunggu dengan tenang. "Bos, berapa ini?" Ding Hao bertanya sambil mengambil batu hitam mengkilat dari sebuah kios. "Emas senilai 100. Pemilik warung menyambutnya dengan antusias. "1 emas. Nak, apakah kamu bercanda? Jika dilihat lebih dekat, ini adalah batu pemukim jiwa dari Soul State di wilayah utara. Membawanya bersamamu dapat mengurangi bahaya kerasukan setan selama berkultivasi. 1 emas. Ladi, tawaranmu terlalu rendah. Bagaimana kalau menemuiku di tengah jalan? 50 emas. 1 emas. Kamu, oke, aku kurang beruntung bertemu denganmu. Anda marah dalam tawar-menawar. 10 emas, ambillah. 1 emas. Cek, kamu menangkapku. Oke, 1 emas. Pemilik warung akhirnya berkompromi meski enggan. Ding Hao terkikik dan berkata, "Saya tidak menginginkannya." "Tidak, lalu kenapa kamu banyak bicara?" "Saya hanya ingin berlatih tawar-menawar." Cek, kamu mengolok-olokku. Jangan berani-beraninya kamu lari. Membekukan, percaya atau tidak, aku akan meretasmu. Diiringi gelak tawa penonton, Ding Hao kabur bersama Lilan. Pemilik kios yang tidak bermoral masih berteriak dan mengutuk Ding Hao. Dia tidak akan pernah tahu bahwa orang jahat yang dia kutuk adalah orang jenius nomor 1 di sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao menganggur sepanjang pagi, tak lama kemudian hari sudah siang. Saat itu waktu makan siang, jadi dia menemukan sebuah kedai dan memesan makanan. Ada seorang lelaki tua bungkuk berambut abu-abu di kedai itu, bersama dengan seorang bocah lelaki berusia 4 tahun. Orang tua itu memainkan erhu untuk mencari nafkah. Penampilannya begitu fantastis sehingga melekat di benak orang-orang. Anak laki-laki kecil itu menyanyikan lagu pendek yang tidak diketahui Ding Hao, dengan nada tinggi. Itu menarik. Ketika dia menyelesaikan lagunya, beberapa pengunjung melemparkan beberapa koin tembaga ke piring. Anak kecil itu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih dan mengumpulkan koin tembaga. Baru pada saat itulah orang-orang mengetahui bahwa, entah kenapa, bocah lelaki cantik itu hanya memiliki satu kaki yang tertutup jubah ketika ia sedang duduk. Ketika dia terlatih-tatih, orang-orang menemukan hanya ada satu kaki di belakang jubahnya. Dia tidak menggunakan kruk dan tubuhnya cukup cekatan. Ding Hao bersimpati padanya, jadi dia mengangkat tangannya dan meletakkan sepotong emas di piring. Bersikap murah hati mengejutkan mereka yang hadir.
Anak kecil itu kaget dan berbalik menatap kakeknya. Orang tua buta itu meraba-raba untuk berdiri. Lalu dia meraba-raba piringnya. Di bawah bimbingan anak kecil itu, dia membungkuk ke arah Ding Hao dan berkata, "Terima kasih atas sumbangan Anda, tetapi emasnya terlalu berharga, saya tidak berani menerimanya." Sebelum Ding Hao mengatakan apapun, seseorang di sampingnya berkata dengan keras, "Kamu orang tua yang buta, kamu bodoh. Karena Tuan ini memberikannya kepadamu, kamu harus menyimpannya. Dengan sepotong emas itu, Anda dan cucu Anda dapat menjalani kehidupan yang nyaman selama 1 atau 2 tahun." Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan berkata, "Sayang sekali mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apapun. Lagu pendek yang dibawakan oleh saya dan cucu saya adalah tipuan murahan. Itu tidak terlalu berarti." Setelah mengatakan itu, pergelangan tangannya bergerak dan dengan lembut mendorong emas itu kembali ke meja Ding Hao. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua buta itu adalah seorang pejuang. Sayangnya dia buta dan cucunya cacat. Meskipun dia memiliki beberapa teknik bela diri, dia hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa dan dia masih menjalani kehidupan yang sulit. Ding Hao terkejut beberapa saat, lelaki tua itu memberikan kesan yang baik padanya. Dia bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau menyewakan erhu itu kepadaku dan aku akan membayarmu dengan emasnya?" Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, batangan emas itu berubah menjadi cair dan melompat dari meja dan kembali ke piring anak laki-laki itu seperti ular. Kemudian berubah menjadi batangan emas lagi. Semua orang di kedai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Melelehkan emas dengan kemauannya, tidak ada ki yang bergerak di sekitar Ding Hao. Dia tidak membuat gerakan apapun, tapi ada kekuatan seperti itu. Orang-orang tiba-tiba mengerti bahwa anak laki-laki yang lembut dan tersenyum yang tampak berusia sekitar 15 tahun ini adalah seorang ahli tersembunyi. Beberapa orang yang awalnya berencana merampok Ding Hao dengan takut-takut telah mundur saat ini. Ding Hao melakukan semua itu untuk memperingatkan orang-orang serakah itu, jika mereka berani merampok emas dari orang tua buta itu, mereka harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kepala mereka sekeras emas. Orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu menyerahkan erhu tersebut. Ding Hao mengambil alih dan menemukan bahwa itu berat. Erhu polos sebenarnya memiliki berat setidaknya 30 kg. Tidak diketahui terbuat dari apa. Itu memiliki sejarah panjang dan ditutupi karat. Hanya tempat memegangnya yang sangat halus dan tali kuningnya cerah dan jernih. Dalam kehidupan Ding Hao sebelumnya, dia terpaksa menghadiri banyak kelas minat ketika dia masih muda. Salah satunya adalah belajar erhu dari seniman bergengsi. Dia bisa memainkan beberapa lagu. Karena hari ini dia keluar untuk bersantai, dia ingin bermain ketika melihat erhu. Dia menyetelnya dan memainkan lagu berjudul The Moon Over a Fountain. Itu adalah lagu terkenal di kehidupan sebelumnya dan tersebar luas. Pada awalnya, Ding Hao sedikit canggung, dan setelah bermain beberapa saat, dia secara bertahap menjadi terampil. Yang disebut ahli bisa mentransfer keahliannya ke hal lain. Ding Hao memiliki kendali yang sangat baik atas tubuh dan jiwanya. Jadi dalam waktu yang relatif singkat, dia telah melampaui kemampuan kehidupan sebelumnya. Dia bahkan mencapai level master. Suara erhu yang tersisa menunjukkan keluhan dan kemarahan. Ketika orang mendengarnya, mereka merasa seperti berada di kolam teratai di bawah sinar bulan malam. Sepertinya air di kolam beriak. Bahkan Ding Hao sendiri tenggelam dalam lagu tersebut, dia merasa sangat rileks secara fisik dan psikologis. Dalam keadaan kesurupan, dia mendapat ilusi, bulan yang cerah dan terang menyinari hutan pinus, sementara sungai mengalir di atas batu, seolah-olah dia sedang berjalan di sepanjang danau barat di malam yang diterangi cahaya bulan. Cahaya bulan yang menyinari dirinya membersihkannya dan menenangkan pikirannya. Dia ingin terbang mengikuti angin dan tidur di istana Guang Han. Waktu berlalu, Ding Hao tiba-tiba merasakan sesuatu yang terikat di tubuhnya tiba-tiba runtuh. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dirinya, dan kesadaran ilahi tiba-tiba menjadi jelas. Tampaknya benda yang menutupi matanya langsung dihilangkan. Body furnace. Ding Hao sangat gembira. Dia secara tidak sengaja berhasil. Tanpa diduga, dia berhasil menembus level keempat, main esensial, dan memasuki ranah body furnace dengan memainkan erhu. Ia merasa tubuhnya seperti kompor yang mampu melelehkan dan memurnikan segalanya. Dia bahkan merasakan ki spiritual antara langit dan bumi melayang ke dalam tubuhnya. Ding Hao tidak dapat merasakan keindahan dan keajaibannya.
Pujian itu tiba-tiba terdengar di telinganya. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya telah belajar musik sepanjang hidup saya, tetapi saya belum pernah mendengar lagu yang begitu indah. Bisakah Anda memberitahu saya dari mana asal lagu ini? Kemudian Ding Hao memperhatikan bahwa orang-orang di kedai itu semua menatapnya dan masih tenggelam dalam lagu tersebut. Bahkan banyak orang yang lewat di luar kedai mendengarkan lagu di sebelah pintu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ding Hao langsung menjiplak karya orang buta dari ruang waktu lain. Dia menjawab sambil tersenyum, itu hanya permainan sesekali. Orang tua buta itu meratap lama sekali. Bola matanya yang kosong tampak lebih tajam dari orang biasa. Dia memandang Ding Hao dengan ekspresi aneh untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan sahabat karib di sini. Saya akan menerima emas batangan itu." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu memuji lagi dan lagi. Li Lan juga memandang Ding Hao dengan heran. Dalam latihan seni bela diri, Ding Hao telah membawa terlalu banyak keheranan padanya dan seluruh sekte. Tanpa diduga, dia juga jagoan dalam bidang musik. Apakah orang ini dilahirkan untuk menjadi seorang jenius yang maha kuasa? Namun, tepat pada saat itu, aku tidak menyangka bahwa jenius nomor satu dari sekte pencari ilmu pedang bermain-main di dapur. Suara sinis yang aneh datang dari kerumunan. Ding Hao melihat sekeliling dan melihat 5 atau 6 anak muda keluar dari kerumunan. Orang-orang itu mengenakan setelan ketat prajurit berwarna cian dan merah. Pemimpin mereka adalah seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan baju besi merah dan biru yang cantik. Mereka berdua tampan. Pria dengan rambut merah panjang dan alis panjang harus berusia 18 atau 19 tahun, wanita itu sedikit lebih muda. Dia anggun dan menawan, dengan alis tipis dan kulit putih yang membuatnya sangat menarik. Pria dan wanita itu memiliki aura yang mantap. Rupanya mereka sangat kuat, melampaui ranah Grandmaster primordial. Mereka adalah angin ganda dan petir dari sekte Lei Yin. Seseorang di antara kerumunan itu mengklaim dan mengungkapkan statusnya. Ternyata mereka adalah tokoh muda dari sekte Lei Yin, salah satu dari 9 sekte. Mereka diberi nama angin ganda dan petir, yang merupakan salah satu dari sedikit pakar muda di Provinsi Salju. Ding Hao mengerutkan kening. Di antara 9 sekte, sekte Lei Yin dan sekte bintang jatuh termasuk dalam kubu Akademi Tranquility. Ada banyak perselisihan antara sekte pencari ilmu pedang dan sekte Lei Yin selama bertahun-tahun. Setengah tahun yang lalu dalam pertempuran lembah surgawi, di mana sekte Lei Yin ambil bagian, sekte pencari ilmu pedang kehilangan banyak atasan primordial seperti Ma Yifei. Ding Hao telah melihat informasi pria dan wanita dalam file yang disediakan oleh sekte pencari ilmu pedang. Pria bernama Bisia mengolah teknik guntur Dayan, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar prestasi Provinsi Salju. Dia diharapkan berada di ranah Grandmaster Primordial 7 lubang dan dia pandai dalam jarak dekat dan mengendalikan petir. Wanita bernama Xia Nichang berlatih teknik sirkulasi angin, yang menduduki peringkat ke-8 dalam daftar prestasi. Mereka adalah pesaing konferensi pemeringkatan. Ding Hao percaya bahwa kedua orang itu juga telah mempelajari informasinya secara detail, sehingga mereka dapat mengenali identitasnya. Dengan beberapa master saling berhadapan, suasana langsung menjadi tegang. Kerumunan merasa ngeri dan semuanya surut. Dalam sekejap mata, semua orang di restoran dievakuasi keluar dan seluruh restoran dibiarkan kosong. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa pemuda berjubah cian yang memainkan lagu fantastis adalah Ding Hao, pria terkenal dari sekte pencari ilmu pedang. Tidak heran dia begitu luar biasa. Memang benar bahwa di bawah ketenaran seperti itu, dia memang luar biasa. Mengingat hubungan antara sekte pencari ilmu pedang dan sekte Lei Yin, tidak ada yang berani tinggal di kedai minuman. Jika kedua pihak bertengkar, restoran tersebut bisa hancur dalam sekejap. Bahkan lelaki tua dan cucunya entah bagaimana menghilang secara misterius ke dalam kerumunan. Ding Hao, yang dikenal karena keahliannya dalam pedang dan pedang, hanyalah seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Ini sungguh mengecewakan. Pemimpin Bisia dengan rambut merah panjang mencibir dengan provokatif. Dia mengembangkan teknik guntur Dayan, yang menempati peringkat ke-9 dalam daftar seni bela diri fantastis di Provinsi Salju. 5 atau 6 tahun sebelumnya, dia menjadi terkenal dan dikenal sebagai jenius sekali dalam 100 tahun dari sekte Lei Yin. Terlebih lagi,
dia tak tertandingi di negara bagian provinsi salju, jarang dia bisa menemukan pasangan yang cocok untuknya. Ding Hao tersenyum tipis dan berkata, kamu seharusnya senang karena keberuntunganmu hari ini bagus. Mengapa kamu mengatakan itu? Kata Bixia dengan linglung. Dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, Ding Hao berkata, karena suasana hati saya sedang baik hari ini. Bukan urusanku apakah suasana hatimu sedang baik atau tidak. Saat suasana hatiku sedang bagus, aku tidak akan membunuh orang, jadi kamu bisa mempertahankan nyawamu. Aku memberimu tip ramah sebelum suasana hatiku berubah buruk. Keluar dari sini, dengan begitu kamu tidak akan melukai dirimu sendiri. Wajah Ding Hao tiba-tiba menjadi dingin. Saat berada di Danau Cermin, perkataan dan perbuatan Ding Hao semuanya mewakili kekuatan dan wajah sekte pencari ilmu pedang. Jika dia menunjukkan bahwa dia lebih lemah, itu akan merusak reputasi sekte. Oleh karena itu, Ding Hao mengubah kesopanan dan kepribadiannya yang dulu, dengan menunjukkan agresivitasnya. Hahaha, Bixia tertawa dengan marah. Sudah berapa lama sejak kamu menjadi terkenal? Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Beraninya kamu begitu sombong. Ketika saya bermanuver di provinsi salju dan pergi kemanapun saya suka, bukankah Anda masih kencing dan bermain lumpur entah di mana? Anda masih muda, dan Anda tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya Anda ketika Anda besar nanti. Nah, hari ini adalah hari di mana aku akan memberimu pelajaran atas nama para tetua di sektemu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia bersinar seperti kilat. Sesaat dia muncul di hadapan Ding Hao. Lilan merasa kaget. Bixia layak menyandang gelar naga petir di surga ke-9. Dia adalah atasan pertama di antara generasi muda sekte Guntur. Dia sangat cepat hingga di luar imajinasi Lilan. Sementara dia terpana dengan hal itu, dia mendengar bunyi pelan. Ding Hao mengulurkan telapak tangannya. Dua orang bertepuk tangan seperti kilat. Bixia, dengan kecepatan lebih cepat, mundur. Ding Hao berdiri di tempat yang sama sambil mencibir. Namun, wajah Bixia memerah karena keheranan dan dia tidak bisa berkata-kata. Lilan dengan tajam melihat telapak tangan Bixia yang sedikit terkulai sedikit gemetar. Lapisan tipis es perak memenuhi punggung tangannya, menghilang perlahan. Jelas sekali, Bixia sedikit menderita karena tepuk tangan mereka. Semua orang di luar berteriak kaget. Tanpa diduga, Ding Hao menekan Bixia, naga petir di surga ke-9. Hihi, kenapa suasananya jadi kaku saat pertama kali bertemu? Adikku, kenapa kita tidak duduk dan minum? Xianisang, gadis cantik dan menawan dengan mata cerah, cerdas, dan wajah menjilat memecah suasana memalukan dengan senyuman menawan. Saat dia melambaikan tangannya, sebotol anggur dan segelas anggur terbang di udara, botol itu menuangkan anggur ke dalam gelas, dan gelas itu perlahan terbang menuju Ding Hao. Awan siklon biru pucat yang hampir tidak terdeteksi menyelimuti kaca. Dengan kekuatan lembut rahasia, kaca kecil itu membuat orang merasa beratnya hampir seberat gunung. Sambil mencibir, Ding Hao membuka tangan kanannya, dan nyala api oranye melompat dari sana. Itu berputar mengelilingi kaca dengan cepat, menghilangkan topan biru pucat dan melarutkan kekuatan rahasia yang terkandung di atas kaca. Gelasnya terhenti di kehampaan, berhenti setengah meter di depan Ding Hao. Gelas wine berputar perlahan, namun wine di dalamnya tidak meluap sama sekali. Ini anggur yang enak. Sayangnya, ini bukan rasa favorit saya. Anda sebaiknya menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Sebelum Ding Hao menyelesaikan kata-katanya, gelas itu kembali perlahan. Namun, pada saat itu, kecepatan gelas wine sangat lambat, dan membuat orang merasa gelasnya menjadi lebih berat. Itu seperti gunung, melayang terbalik. Begitu Xianisang mengubah wajahnya, dengan tangannya yang terus-menerus membentuk 4 cetakan tangan, angin sejuk transparan keluar tanpa terlihat, yang nyaris tidak menghentikan gelas anggur yang beterbangan, keringat dingin muncul di dahinya. Setelah menghela nafas panjang, Xianisang, gadis iblis angin langit berkata sambil tersenyum manis, "Adik, kamu benar-benar nakal dan tidak manis. Kakak perempuan dengan baik hati mengundang Anda untuk minum. Kamu bukannya tidak tahu berterima kasih, tapi tetap saja kamu menyalakan api kecil untuk membuatku takut." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dengan sekejap, gelas wine yang melayang di udara tiba-tiba pecah, dan pecahan porselennya jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah orang-orang menemukan bahwa anggur di dalam gelas telah membeku menjadi potongan sebening kristal, dan hawa dingin.
putih muncul di udara yang agak panas. Xian Nisang mengubah wajahnya, dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dikatakan. Keterampilan Ding Hao benar-benar tidak dapat diprediksi. Terlihat jelas sebelumnya bahwa itu hanya nyala api, tapi dia diam-diam membekukan kaca itu dengan kekuatan yang lembut, sehingga dia ceroboh untuk beberapa saat dan memecahkannya saat dia menerimanya. Dia dikalahkan. Semua orang di luar juga berteriak kaget. Semua orang dapat melihat bahwa dalam dua kompetisi terbuka dan rahasia dengan Bisia, naga petir dari surga ke-9 dari Sekte Guntur dan Xian Nisang, gadis iblis angin langit, yang telah terkenal sejak lama, Ding Hao telah mengalahkan mereka. Mereka diam-diam merasa kagum. Sekte pencari ilmu pedang tampaknya lebih kuat dan pantas menjadi sekte besar setelah Akademi Tranquility. Yah, aku tidak tahu siapa yang akan terbunuh saat kita benar-benar bertarung satu sama lain. Bisia sedikit menyipitkan matanya, dan ki di sekujur tubuhnya melonjak dengan tenang. Cahaya dingin muncul di mata Ding Hao. Jika orang-orang dari Sekte Guntur tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk dan memaksanya dengan keras, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, pada saat itu, kenapa Kakak Ding juga ada di sini? Hahaha, aku harus minum-minum bersamamu hari ini. Tawa hangat datang dari luar. Seorang anak laki-laki bertubuh besar berjubah biru panjang terlihat berjalan memasuki pub. Dengan rambut panjang dan lurus, mata besar dan alis lebat, pemuda bertubuh besar itu memiliki pedang panjang yang besar di punggungnya. Bekas luka dangkal yang menyebar dari antara alis hingga sudut mulutnya tidak mempengaruhi penampilannya, tetapi menambahkan sedikit keberanian dan temperamen yang jujur, membuat orang lain merasa dekat dengannya. Ding Hao memandang orang itu, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum. Dao Qingcheng. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak kaget dan mengenali bocah bekas luka itu. Itu adalah Dao Qingcheng, Wan Sabre Qingcheng, calon pewaris gubernur kota Choping Sun. Sebagai salah satu tokoh muda terkemuka di Provinsi Salju, ia dianggap sebagai salah satu atasan di tingkat penguasa di Provinsi Salju masa depan. Dia cukup kuat untuk bersaing dengan Wan Suot Clearmind, Sein Son of the Falling Star Sect, Female Buddha, Ding Hao dan lainnya. Bagi Ding Hao, Dao Qingcheng adalah seorang teman. Mereka telah bekerja sama satu sama lain sebelumnya, sambil menjelajahi peninggalan bawah tanah sekte kuno di pegunungan Western Rock. Saat itu, Dao Qingcheng sangat rendah hati. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia membuat kagum seluruh provinsi salju. Pria itu pasti pernah mengalami petualangan yang mencengangkan. Haha, saudara Ding, setelah 1 tahun, sikap anggunmu lebih besar dari sebelumnya. Dao Qingcheng tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke arah angin ganda dan petir. Bisia, kamu jalang. Jika ingin minum, minumlah dengan cara yang benar. Jika kamu ingin berkelahi, ayo cari tempat lain untuk menghindari kehancuran pub. Bisia mendengus dan berhenti bicara. Xian Nisang, bukannya marah, malah berkata dengan suara manis, anakku yang tampan, Dao, yang telah tiba. Semakin Anda tumbuh dewasa, semakin banyak orang yang menyukai Anda. Kakak perempuanmu ada di sini, tentu saja, untuk minum. Kami hanya bercanda dengan saudara Ding. Mengatakan itu, dia melambai pada orang-orang dari Sekte Guntur untuk duduk di aula. Pelayan, tolong anggurnya. Dao Qingcheng tertawa dan duduk di seberang meja. Tiba-tiba dia mengubah wajahnya saat hendak mengatakan sesuatu, lalu menoleh keluar. Seorang pria muda mengenakan pakaian seputih salju, dengan pedang panjang di punggungnya. Dia memisahkan kerumunan dengan aura tak kasat mata dan muncul di aula secara instan. Duduk dengan tenang di meja lain, dia mengeluarkan sebatang emas dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menyajikan anggur. Temperamen pemuda itu sangat bebas dari kata-kata vulgar. Dia sepertinya berada di dunia lain. Jelas dia sedang duduk di sana, tapi sepertinya dia tidak ada, membuat orang merasa sangat aneh. Dia juga seorang master yang tidak boleh diabaikan. Dia datang secara tidak terduga, gumam Dao Qingcheng. Kerumunan di luar mengawasi aula dengan cermat dan mulai bersemangat. Seseorang telah mengenali remaja dunia lain itu. Dia adalah atasan muda pertama dari Sekte Pedang Pikiran Jernih, Feng Xingyue, Pikiran Jernih Satu Pedang, dan dia juga salah satu calon pemimpin masa depan Sekte Pikiran Jernih. Kekuatannya tidak dapat diduga. Sebelum seruan penonton usai, tiba-tiba terdengar detak lembut manik-manik Buddha yang mengandung ritme yang aneh. Suaranya membuat orang menjadi tenang dan damai, melupakan semua rasa sakit dan kesulitan. Saat suara aneh itu semakin dekat,
semua orang menjadi terpesona. Seorang biarawati Buddha cantik berbaju putih muncul di aula restoran tanpa diketahui. Biarawati itu berusia 16 tahun dengan penampilan yang tiada taraf. Dia sangat sensitif. Kulitnya seputih batu giok dari lemak kambing, itu juga sangat jernih dan tanpa cacat. Jubah hitamnya menunjukkan kesuciannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan topi biru, dia memegang kocokan ekor kuda giok putih di satu tangan dan seutas manik-manik Buddha giok putih di tangan lainnya. Manik-manik itu dicentang dengan lembut, mengeluarkan suara yang aneh. Biarawati itu sedang mencentang manik-manik Buddha dengan sangat lembut, dan benturannya hampir tidak terdengar, tetapi terdengar di otak setiap orang. Sekalipun orang menutup telinganya, mereka tetap tidak dapat menghalangi suaranya. Itu adalah Lei Tingchan, sang Buddha kecil. Dia adalah atasan muda dari Zero Dot Sect, salah satu dari 9 sekte. Ya Tuhan, hari apa hari ini? Tempat apa ini? Ding Hao dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, Kebanggaan Ganda Angin dan Guntur dari Sekte Guntur, Dao Qingcheng dari Kota Matahari Pemotong, Pikiran Jernih Satu Pedang dari Sekte Pikiran Jernih, dan Buddha Kecil dari Sekte Pikiran Nol. Kenapa semuanya dari mereka datang ke sini? Sungguh menakjubkan. Angin dan awan menyatu, naga dan harimau saling bertarung. Para atasan muda semuanya ada di sini. Seseorang berteriak kaget. Begitu banyak atasan muda yang muncul, yang membuat seluruh pub menjadi aneh. Bagi orang-orang yang menonton dari jauh, itu adalah pemandangan menakjubkan yang jarang terjadi. Merupakan kesempatan seumur hidup untuk melihat atasan muda dari 9 sekte di Provinsi Salju berkumpul bersama. Ding Hao sedikit mengernyit. Jika keadaan tidak normal, pasti ada pelaku kejahatan yang terlibat. Tiba-tiba, begitu banyak atasan muda muncul di pub tak dikenal itu bukan suatu kebetulan. Mengapa mereka pergi ke sana bersama? Apakah mereka semua memilih Ding Hao? Hal itu tidak mungkin terjadi. Beberapa dari mereka memiliki niat membunuh yang ditujukan pada Ding Hao, tetapi begitu banyak pemuda jenius dengan berbagai bakat yang belum tentu tertarik untuk pergi ke pub. Tepat ketika Ding Hao sedang merenungkan fakta tersebut, dua gelombang yang sangat kuat melonjak di luar, dan dalam sekejap, ombak tersebut memasuki pub. Tuan lain telah tiba. Ketika kerumunan memandang dengan curiga ke pintu, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita seperti sepasang makhluk abadi telah memasuki aula dalam kilatan cahaya putih. Mereka berdua berpakaian putih. Pria itu tinggi dan tampan dengan sikap yang lembut. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun. Matanya cerah dengan alis yang gagah. Dia dipenuhi dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Wanita itu mengenakan rok putih dengan jepit rambut giok putih yang dimasukkan ke dalam sanggulnya. Dia bergoyang seperti teratai putih tertiup angin. Dia luar biasa dan halus. Dia tampak seperti berada di dunia lain, karena penampilannya yang halus dan cantik. Pria dan wanita itu bagaikan matahari dan bulan di langit. Gaun mereka tidak ternoda debu sehingga membuat orang tanpa sadar memperhatikannya. Dimanapun mereka muncul, mereka akan dengan mudah menjadi fokus dan pusat perhatian. Keduanya, dengan temperamen seperti itu, seharusnya adalah putra suci yang bereinkarnasi dan gadis suci dari generasi ke-9 dari sekte kemunculan yang bergantung. Ding Hao memeriksa informasinya, dan segera dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat sekte, Sekte Pencari Ilmu Pedang memiliki harapan besar pada Ding Hao. Ia telah memberinya segala macam materi, termasuk informasi tentang master terbaik sekte lain di generasi muda untuk studi lebih lanjut. Meskipun Ding Hao belum pernah keluar dari gerbang gunung, dia sangat mengenal tuan-tuan itu. Sekte Kebangkitan yang Bergantung, salah satu dari 9 sekte, relatif misterius dan selalu bersikap netral, tidak pernah melibatkan diri dalam pertarungan antara Akademi Ketenangan dan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dikatakan bahwa itu adalah sekte yang percaya pada reinkarnasi. Itu mirip dengan teori reinkarnasi Buddhis, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Pembelajaran otentik rahasia takdir reinkarnasi untuk hidup sangat mendalam. Ia menempati peringkat pertama dalam daftar keterampilan unik di Provinsi Salju, juga berada di atas rahasia waktu yang damai dan bersih dari Akademi Ketenangan dan Kitab Suci Pencari Pedang Taixuan dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Namun, sekte itu sangat teliti dan ketat dalam pendaftaran muridnya. Ia hanya memiliki 100 guru dan murid setelah berkembang selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa sekte ini dapat diperingkatkan di antara 9 sekte adalah karena kekuatan tempur individu para murid sekte dependen Arising sangat kuat. Kepalanya adalah pria super kuat di alam kaisar bela diri setengah langkah,
dan hanya sedikit orang yang berani menantangnya. Sekte dependen timbul sangat mementingkan warisan spiritual sekte tersebut. Para murid yang mampu menjadi putra suci dan gadis suci dari sekte tidak hanya harus memiliki bakat yang langka dan luar biasa, tetapi juga harus memenuhi banyak persyaratan lainnya. Selain itu, hanya mereka yang dianggap sebagai reinkarnasi dari atasan sebelumnya, yang telah naik ke surga dan menjadi abadi. Pria dan wanita di hadapan orang banyak berusia sekitar 18 tahun. Mereka sangat luar biasa, karena mereka bisa menjadi putra suci dan gadis suci dari sekte kemunculan yang bergantung. Putra suci dari sekte kebangkitan yang bergantung memiliki mata yang cerah. Ketika dia melirik ke arah orang-orang di aula, dia tidak punya niat untuk menyapa mereka dan sebaliknya dia berjalan menuju meja kosong di jendela timur dan diam-diam duduk bersama gadis suci dari sekte ketergantungan yang bangkit. Mereka sepertinya mengharapkan sesuatu. Sial, semua orang telah datang. Dagingnya terlalu sedikit untuk begitu banyak serigala, gumam Dao Qingcheng. Kakak senior Ding, sepertinya ada yang tidak beres, Lilan berbisik kepadanya melalui keterampilan pengiriman suara rahasia. Ding Hao mengangguk. Melihat Dao Qingcheng, dia berkata, "Saudara Dao, kamu datang ke sini untuk..." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ding Hao tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia membuat gerakan memegang di kehampaan dan pedang es muncul di tangannya. Lalu dia mengayunkan pedangnya. Garis dingin muncul, Pup berkabut dan orang-orang melihat sekeliling. Di udara terdengar suara samar. Ketika pedang es menjadi sunyi dan hening, lebih dari 100 jarum tenda setipis bulu sapi ditempelkan pada pedang tersebut. Titik-titik jarum menunjukkan warna biru suatu racun. Orang-orang merasa takut ketika mereka melihat pedang itu. Jarum tenda secara khusus digunakan untuk mematahkan ki pelindung tubuh. Begitu jarum masuk ke dalam tubuh, ia dapat masuk ke dalamnya dengan bebas. Jika jarum melewati meridian berlawanan dengan arah aliran darah, maka dapat merusak lubang meridian dan akhirnya sampai pada dantian dan jantung. Orang yang terkena dampaknya akan terbunuh tanpa terlihat. Bahkan Master Primordial tidak dapat memaksa jarum keluar dari tubuhnya. Keterampilan seperti itu sangat kejam. Siapa ini? Keluar! Ding Hao berteriak keras. Jie Jie Jie, siapapun yang mampu memblokir jarum tenda terbang baja milikku tidak terlalu lemah kekuatannya. Namun, jika kamu ingin menjadi eksistensi yang berdiri berdampingan dengan kami, Kepala Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah seorang yang bodoh. Suara suram terdengar di seluruh pub. Itu tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang yakin di mana pembicaranya berada. Penyerangnya jelas memiliki teknik serangan sembunyi-sembunyi yang sangat cerdik. Kekuatan pria itu, yang bisa bersembunyi dari begitu banyak tuan muda dan memasuki aula pub, sungguh tidak dapat diprediksi. Baru pada saat dia bergerak, Ding Hao dan orang lain menyadarinya. Hanya orang-orang dari sekte di seluruh provinsi salju yang dapat memiliki metode rahasia itu. Sekte Bintang Jatuh. Ding Hao mencibir dan berkata, "Makhluk jahat yang menyembunyikan kepala dan ekormu, tunjukkan dirimu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, udara putih dingin muncul di sekelilingnya. Sesaat kemudian, ratusan kepingan salju jernih tiba-tiba mengembun. Setiap kepingan salju berukuran setengah lengan anak-anak, seperti karya seni terindah di dunia. Namun, ujung-ujungnya seperti bilah tipis dan tajam, titik jarum berbentuk penusuk heksagonal yang menusuk memproyeksikan aura kematian yang dingin. Kepingan salju itu, seperti peri salju yang menawan, berputar cepat di sekitar Ding Hao, meninggalkan ilusi putih di udara. Suara Ding Hao belum sepenuhnya hilang, ratusan White Elf meledak seperti meteor terang melintasi langit malam, menari dengan anggun dan tidak pasti. Seperti jaring langit besar yang dilempar, mereka menutup hampir setiap sudut aula, akhirnya berkumpul menuju titik tengah atas. Suara siulan yang tajam hampir membuat orang tuli. Atasan yang lebih muda seperti Dao Qingcheng, Feng Xingyue, dan Lei Tingchan semuanya duduk dengan tenang di kursi mereka. Mereka tampaknya tidak peduli dengan apa yang telah terjadi. Faktanya, mereka sedikit penasaran dengan Ding Hao, seorang atasan muda yang tiba-tiba bangkit dan berdiri berdampingan bersama mereka. Para tuan muda itu juga penasaran untuk mengetahui apakah Ding Hao adalah orang bodoh yang tersanjung, mempertahankan penampilan luarnya untuk sekte pencari ilmu pedang, atau dia adalah seorang pemuda yang menjanjikan dan kompeten. Begitu kepingan salju kristal es padam, semua orang sedikit terkejut. Tidak mengherankan jika kepingan salju kristal es mengembun dalam sekejap.
Yang menakjubkan adalah Ding Hao dapat mengendalikan ratusan kepingan salju dengan akurasi seperti itu secara bersamaan. Mereka terbang seperti lampu mengambang di aula, tapi tidak menyentuh meja dan kursi apapun, mereka bahkan tidak berada dalam area 3 meter di mana orang lain sedang duduk atau berdiri. Juga, itu hanya bisa dicapai dengan indera ketuhanan yang sangat kuat dan keterampilan penyebaran indera ketuhanan yang luar biasa. Dengan keterampilan itu saja, Ding Hao dapat dianggap sebagai bakat yang hebat. Seseorang mulai melihat Ding Hao secara diam-diam. Sesaat kemudian, teriakan terdengar di udara, dan riak seperti garis air di udara transparan muncul. Sosok kabur mulai muncul di bawah pengepungan kristal es salju. Setiap kali kristal es dan kepingan salju saling bertabrakan, sosoknya menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, tersisa lebih dari 50 kristal es dan kepingan salju, seorang pria kecil, kurus dan agak bungkuk seperti kurcaci muncul di atas aula. Putra suci bintang jatuh. Seseorang berseru di tengah kerumunan di luar ketika dia melihat pria itu. Sebelum seruannya selesai, lelaki itu terjatuh terlentang dengan mata bulat dan wajahnya ketakutan. Pria itu meninggal. Tidak ada yang tahu kapan lubang berdarah seukuran jarum baja muncul di antara alis pria itu, dan butiran darah perlahan menetes dari lubang tersebut. Seorang wanita di sebelahnya, rupanya istrinya, menangis keras setelah beberapa saat terheran-heran. "Yah, kamu bertindak ceroboh dan membabi buta, dan beraninya kamu memanggil namaku." Dikelilingi oleh kepingan salju kristal es, putra suci bintang jatuh mencibir. Jelas sekali, dia mengambil tindakan tiba-tiba dan membunuh pria itu hanya karena pria itu tanpa sadar memanggil namanya karena terkejut. Putra suci bintang jatuh sedang merencanakan sesuatu dengan sifat membunuh yang kuat. Benar-benar mengerikan, tetapi hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang memahami bahwa pembunuhan itu sebenarnya ditujukan kepada Ding Hao. Apa yang benar-benar membuat putra suci bintang jatuh marah adalah karena Ding Hao sedang duduk tanpa mengambil tindakan apapun, dan dia melihat tembus pandangnya dengan mudah. Pria itu agak kurang beruntung. Dalam situasi seperti ini, hanya karena dia mengatakan sesuatu yang salah, dia menjadi alternatif yang buruk bagi putra suci bintang jatuh untuk melampiaskan amarahnya. Ding Hao sedikit marah sehingga kristal es tercekik dan udara es keluar. Putra suci bintang jatuh tertawa. Dengan suara dentuman, dia mengubah dirinya menjadi kabut hitam ketiadaan. Pada saat kristal es mengelilinginya, dia melarikan diri. Dia melintas dan mendarat di tanah. Dia pergi ke meja kosong dekat Ding Hao. Dengan tawa jie-jie, niat membunuhnya meledak. "Aku akan membunuhmu," kata Ding Hao, kata demi kata. Kebencian mendalam antara Sekte Bintang Jatuh dan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Terlepas dari pertemuan pria bermata satu saat berada di peninggalan Sekte kuno di Pegunungan Batu Barat, atasan dari Sekte Bintang Jatuh telah mencoba membunuh Ding Hao secara diam-diam berkali-kali. Pada pertarungan di puncak tersembunyi pedang, penjagal tangan berdarah dan peradangan hitam juga membidik Ding Hao. Ding Hao memiliki niat membunuh sejak lama. Selain itu, Sekte Bintang Jatuh telah berdiri di Provinsi Salju atas pembunuhannya. Untuk menjarah harta karun, ia telah membunuh banyak orang tak bersalah dengan berbagai cara, jadi, itu benar-benar tumor ganas dan seharusnya dibasmi. Begitu putra suci bintang jatuh muncul, dia akan mengambil tindakan dengan tujuan membunuh Ding Hao secara diam-diam. Ada pertarungan hidup dan mati yang tertunda di antara mereka. "Bunuh aku." Putra suci bintang jatuh mencibir sambil berbicara. Sosok kurcacinya dengan wajah kering dan mata hijau kecil membuatnya sangat jelek dan ganas. Dia berkata, "Terlalu banyak orang yang ingin membunuh saya, tetapi mereka bernasib sama. Saya telah memotongnya menjadi beberapa bagian dan membiarkannya terendam dalam anggur. Oh, biarkan aku mencari tahu berapa banyak orang yang telah aku bunuh. 1, 2, 3, ayolah, mereka terlalu banyak untuk dihitung." "Nak, kamu tidak akan menjadi yang terakhir." Ding Hao mencibir dan mengabaikannya. Jika bukan karena suasana aneh di pub hari itu, dan tujuan yang tidak jelas dari banyak atasan muda, Ding Hao akan berusaha membunuh kurcaci itu saat ini. "Aku sudah lama berniat membunuh kurcaci ini, tapi dia seperti ikan loah sehingga tidak mudah ditangkap." Dao Qingcheng mengingatkan Ding Hao. "Hati-hati, apa yang Anda lihat sekarang hanyalah penampilannya setelah disamarkan. Lain kali ketika Anda melihatnya, dia mungkin pria yang tampan, keterampilan menyamar dan bersembunyi dari Sekte Bintang Jatuh sangat luar biasa di seluruh provinsi salju." Ding Hao mengangguk dan mengingat apa yang dia katakan.
Dalam informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, ada lebih banyak informasi tentang Putra Suci Bintang Jatuh. Laporan singkatnya menyebutkan bahwa orang tersebut memiliki banyak inkarnasi, dia datang dan pergi seperti bayangan sehingga hanya sedikit orang yang tahu seperti apa wajah aslinya. Apakah semua orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang begitu sombong dan mendominasi? Jika mereka ingin membunuh seseorang, akankah mereka membunuhnya sesuai keinginan mereka? Suara mengejek tiba-tiba terdengar dari luar. Seorang pria muda berjubah Konfusianisme keluar dari kerumunan, tampak agak sedih. Dagunya tidak dicukur, jubah putih Konfusianismenya penuh noda. Dia membawa pedang panjang berkarat di bahunya. Pintu masuknya dengan kaki melayang. Ketika dia memasuki pintu, dia hampir terjatuh dari ambang pintu. Jika orang melihat pakaiannya dengan cermat, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa jubah Konfusianisme yang dikenakan pemuda itu persis dengan gaya Akademi Tranquility. Murid Ding Hao menyusut, dan dia mengetahui identitas pria itu dalam sekejap. Itu adalah Jiang Diseng. Hebatnya, nama itu sangat vulgar, itu tidak menarik perhatian orang. Namun jika orang-orang mengetahui bahwa orang dengan nama seperti itu, perwakilan generasi muda di Akademi Tranquility mampu melawan Mu Tianyang, mereka tidak akan berani meremehkannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, Jiang Diseng juga orang yang sangat mengerikan. Sebelum kebangkitan Mu Tianyang, Jiang Diseng adalah orang nomor satu di Akademi Ketenangan, dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyinari dirinya. Kecepatan kultivasinya mengguncang seluruh provinsi salju, dan dia mencetak rekor sebagai orang termuda yang memasuki alam Grandmaster Primordial. Jiang Diseng dianggap sebagai kepala Akademi Ketenangan yang tidak terbantahkan di masa depan. Jiang Diseng sangat anggun dan unik untuk sementara waktu. Di awal kebangkitan Mu Tianyang, Jiang Diseng mampu bersaing dengan Mu Tianyang dan tidak lebih lemah darinya. Sayangnya Mu Tianyang terlalu luar biasa. Kemudian, dia secara bertahap melampaui Jiang Diseng dan memecahkan semua jenis rekor kultivasi yang sebelumnya dia buat. Kemudian dia akhirnya mengalahkan Jiang Diseng dalam kontes tatap muka. Reputasi individu Mu Tianyang meredupkan kilau yang dimiliki semua jenius di Provinsi Salju. Di antara generasi baru Akademi Tranquility, dia adalah satu-satunya orang kuat yang bisa bersaing dengan Mu Tianyang. Dikatakan bahwa nama sebelumnya bukanlah Jiang Diseng. Dia secara khusus mengubah nama sebelumnya menjadi Jiang Diseng untuk menunjukkan penentangannya terhadap Mu Tianyang. Tianyang dan Diseng dulunya mewakili kekuatan paling kuat dari generasi baru di Akademi Tranquility dan mereka dianggap sebagai kebanggaan ganda dari Akademi Tranquility. Dikabarkan bahwa Mu Tianyang menilai Jiang Diseng secara pribadi, dan menilai bahwa dia bisa melawannya. Sayangnya gunung bukanlah tempat bagi dua ekor harimau. Jiang Diseng brilian, tapi dia masih agak jauh dari Mu Tianyang. Setelah lama mengejar, dia masih berada di bawah bayang-bayang Mu Tianyang. Dari perjuangan dan konfrontasi di masa lalu hingga depresi saat ini, Jiang Diseng belum menyingkirkan bayangan Mu Tianyang. Akhirnya, dalam 10 tahun terakhir, Jiang Diseng secara bertahap menjadi terbiasa dengan reputasinya yang tidak dibedakan, dan dia juga terkekang. Karena itu, dia akan segera dilupakan. Saat ini, Mu Tianyang sederhana, bersih, angkuh, dan mendominasi, tetapi Jiang Diseng tidak rapi dan kotor, jadi dia terlalu jauh dari Mu Tianyang. Itu seperti yang satu di surga dan yang lainnya di bumi. Namun meski begitu, atasan sejati tidak pernah berani meremehkannya. 10 tahun sebelumnya, dia ada di alam Grandmaster Primordial. Beberapa tahun telah berlalu, bahkan jika dia telah terlampaui, dia tidak boleh diremehkan. Tak disangka, monster itu pun sempat muncul di pub. Mengapa dia datang? Ketika Ding Hao menatap kosong, Jiang Diseng terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dia jatuh ke arah Ding Hao, dengan bau asam karena tidak mandi dalam waktu lama bertiup ke arah Ding Hao. Ding Hao mengubah wajahnya dan mengetukkan jarinya dengan lembut ke meja. Bang! Langkah kaki Jiang Diseng tiba-tiba berhenti, dan dengan suara robek, jubah konfusianismenya yang kotor terkoyak. Jiang Diseng merasa sedikit terkejut, ekspresinya yang tertutup rambut acak-acakan melintas sesaat. Dia tiba-tiba tertawa. Tanpa berkata apa-apa, dia tersandung ke meja kosong lain tidak jauh dari sana. Duduk sendirian dan mengeluarkan semua jenis makanan dan anggur lezat dari ring penyimpanan, dia mulai makan dan minum seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Xianisang, gadis jahat angin langit dari Sekte Guntur, yang duduk di meja sebelah mengerutkan kening.
Bau asam Jiang Diseng benar-benar tidak dapat diterima oleh gadis seperti dia, yang menikmati kecantikan dan memiliki kebiasaan kebersihan. Di sisi lain, putra suci reinkarnasi dan gadis suci dari sekte ketergantungan yang bangkit juga sedikit mengernyit. Lapisan riak tak kasat mata berkelap-kelip di sekelilingnya, mengisolasi baunya. Bagaimana pengemis kotor itu bisa dipermalukan lagi? Di sebelah Xianisang, naga guntur dari surga ke-9, salah satu angin ganda dan petir dari sekte guntur mendengus dingin dan berkata sambil mencibir, apakah yang telah masih menolak untuk mengaku kalah? Sungguh menyedihkan, suaranya tidak keras atau pelan, tapi terdengar jelas oleh semua orang di pub. Jelas sekali, hal itu sengaja dikatakan kepada Jiang Diseng. Namun, Jiang Diseng, yang sedang makan dan minum secara berlebihan seperti angin yang meniup awan yang berserakan, sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan gadis itu. Tidak diketahui apakah dia takut atau enggan untuk membalas, dia tidak memberikan tanggapan apapun. Menyaksikan pemandangan seperti itu, banyak orang merasa sangat kasihan pada Jiang Diseng. Jika itu adalah mantan Jiang Diseng, dia akan menghunus pedangnya dalam sekejap. Faktanya, jika itu adalah mantan Jiang Diseng, naga petir dari surga ke-9 tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Karena situasinya hanya bisa membuat orang menghela nafas, mengingat jalan seni bela diri itu kejam dan tanpa ampun, bahkan jika seseorang pernah menjadi atasan, semua orang termasuk sekutunya akan menginjaknya ketika dia dikalahkan. Namun, Ding Hao tidak menunjukkan rasa jijik terhadap Jiang Diseng. Setetes darah menetes dari ujung jarinya ke atas meja. Tepat pada saat itu, keduanya bertarung secara diam-diam. Meskipun kekuatan rahasia Ding Hao menghentikan langkah mengejutkan Jiang Diseng, kekuatan pantulan mematahkan ujung jarinya. Kekuatan seperti itu tidak kalah dengan Ding Hao. Selain itu, indera ketuhanan yang kuat dan intuisi indera keenam yang dikembangkan oleh teknik esensi pikiran membuat Ding Hao merasa bahwa kekuatan mengerikan seperti binatang besar purba tetap tertidur di Jiang Diseng, meskipun ia tampaknya sedang down. Dengan kedatangan Jiang Diseng, pub yang tidak terlalu besar itu hampir penuh, dan pada akhirnya hanya tersisa satu meja kosong. Ding Hao punya sedikit harapan. Sejak hari itu, entah kenapa, para pemimpin generasi muda terbaik di Provinsi Salju telah berkumpul di sana. Akankah Mu Tianyang, dengan cahayanya sendiri yang menyinari hampir semua orang jenius di Provinsi Salju, akan datang? Tahun sebelumnya mereka bertemu, saat itu, Ding Hao hanyalah tangan baru. Seekor binatang buas bisa saja membunuh Ding Hao. Dihadapkan dengan momentum pasang surut seperti Mu Tianyang, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan hanya bisa membuat janji 3 tahun yang penuh dengan penghinaan. Sikap Mu Tianyang yang tinggi sepertinya adalah sedekah. Pada saat itu, Ding Hao telah menjadi tuan muda terbaik yang mampu menentang generasi muda di Provinsi Salju, dan berhak bertarung melawan Mu Tianyang. Jika Mu Tianyang muncul, Ding Hao berharap dapat mengamati dengan baik, untuk melihat seberapa kuat musuh lamanya. Tahun sebelumnya, Mu Tianyang berada di puncak alam Grand Master Primordial. Lebih dari 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka, dengan kecepatan kultivasinya yang gila, dia bisa saja dipromosikan ke alam Raja Bela Diri. Ding Hao diam-diam memikirkan kekuatan tempurnya sendiri. Saat ini jika dia bertarung melawan Mu Tianyang, mungkin dia tidak bisa mengalahkannya, tapi setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Sayangnya Ding Hao merasa kecewa, karena Mu Tianyang tidak muncul. Meja di tengah aula masih kosong. Suasana di pub agak aneh. Tidak ada yang berbicara. Para pakar muda semuanya sangat pendiam. Budak kecil, Lei Tingchan menutup matanya. Perlahan, dia meraba manik-manik giok domba di tangannya, angin ganda dan guntur, sepertinya mengatakan sesuatu secara pelan-pelan. Xian Nichang memutar matanya, Feng Xingyue terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memandang diam-diam ke permukaan meja, seolah-olah dia sedang melihat pemandangan atau wanita terindah di dunia. Murid dan orang suci dependen Arising juga menunggu dengan tenang, mata mereka terpejam. Orang suci Yun Xing duduk di bangku. Dia bertubuh kerdil dan sepasang kakinya yang gemuk berayun ringan ke sana kemari, menyenandungkan nada yang tidak diketahui dengan bibirnya. Ekspresinya yang tenang membuat siapapun sulit mengasosiasikannya dengan jagal yang sudah terbiasa membunuh orang. Di luar kedai, ada sejumlah besar seniman bela diri dan masyarakat umum. Untuk dapat melihat kejayaan para ahli senior generasi baru di Provinsi Salju adalah hal yang sangat menarik bagi banyak orang. Dan pada awalnya,
jumlah orang banyak meningkat dengan sangat cepat. Menjelang akhir, secara bertahap ada ribuan orang yang memblokir daerah sekitarnya, bahkan atapnya pun penuh dengan orang. Adegan seperti itu mirip dengan gerombolan gila yang pernah dilihat Ding Hao di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kerumunan, itu adalah orang-orang yang dengan paksa masuk dari belakang, berjalan ke depan. Paman bela diri Ding, kata pemuda yang berhasil melewatinya. Itu adalah seorang pemuda dari keluarga sekte ilmu pedang. Saat dia melihat Ding Hao, matanya bersinar dan dia mengambil langkah cepat ke depan, membisikkan beberapa kata di telinga Ding Hao. Wajah Ding Hao berubah. Pada saat ini, bahkan sebelum mengatakan sesuatu yang menyenangkan, orang bijak Yun Xing, yang sedang menyenandungkan nada yang tidak jelas dengan lembut mengayunkan kakinya dan meregangkan punggungnya, berkata dengan kesal, sudah hampir waktunya. Kenapa kedua orang itu belum muncul? Mereka sudah ada di sini. Hanya saja kamu belum melihatnya. Feng Xingyue, yang diam-diam melihat ke arah pedang pembersih hati, di atas meja berbicara untuk pertama kalinya. Hampir pada saat yang bersamaan dia mengangkat bahunya, siapapun seharusnya melihat bagaimana dia menghunus pedangnya dan, wah, mengeluarkan suara menderu, busur. Cahaya pedang neon muncul dari sarung pedang panjangnya yang belum terhunus, dan cahaya itu melesat ke arah pedang kosong itu, meja di tengah area resepsionis yang bagus. Gemerincing, itu hampir seperti suara setetes air yang jatuh ke laut. Cahaya pedang tajam itu tiba-tiba menghilang ketika berada dalam jarak 1 meter dari meja kosong. Tampaknya ia telah ditelan oleh sesuatu, atau telah memasuki alam lain, seolah-olah ia tidak pernah muncul. Namun, setiap orang yang hadir pada saat itu, merasakan elemen kekuatan vital air yang sekilas. Gelar seperti itu, kemampuan mengendalikan air yang begitu luas dan tepat, siapakah orang ini? Hati Ding Hao menjadi dingin. Hampir pada saat itulah dia merasakan kehadiran lautan luas dan tak berujung. Kemampuan orang misterius dan tak dikenal itu dalam mengendalikan air telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Tidak heran orang itu bahkan belum ditemukan oleh orang bijak Yun Xing, ketika dia menyamarkan dirinya di tengah begitu banyak ahli. Wajah Feng Xingyue berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mampu memaksa lawannya keluar dari kamuflasenya. Dia hendak menghunus pedangnya, tapi, dia kemudian menyadari bahwa suara merdu seperti pipa buluh telah keluar dari kedai. Suara itu dipenuhi dengan kualitas dan aura yang halus. Ding Hao menoleh, suara itu keluar dari budak kecil Lei Tingchan. Lei Tingchan meraba tasbihnya. Suara dalam bahasa Sanskerta mengalir keluar dari bibirnya yang kemerahan dan berair, mereka dipenuhi dengan aura mistis, yang menyebabkan area sekitarnya bergetar sedemikian rupa sehingga bahkan mata telanjang pun bisa melihatnya. Nyanyian itu seperti gelombang pasang dan arus, dan bergulir menuju tengah aula tempat meja kosong berada. Dua aliran kekuatan tak terlihat mulai bersaing di udara. Kekuatan air yang muncul sebelumnya mulai beriak, seolah-olah ada benda tak kasat mata yang perlahan-lahan terhapus oleh suara-suara dalam bahasa Sanskerta itu. Dua siluet buram, satu besar dan satu lagi kecil, mulai muncul di meja kosong. Mereka sedikit familiar di mata. Hahaha. Sungguh 9 suara Sanskerta, yang menggunakan teknik sekte pemikiran nol. Anda biarawati kecil, Anda sepertinya telah mempelajari beberapa intisarinya. Tawa hangat terdengar dan akhirnya, dua sosok tiba-tiba mendapatkan kejelasan di samping meja kosong, di depan mata semua orang yang hadir. Kerumunan di luar bersorak-sorai dan terkejut, seolah-olah garam telah dituangkan ke dalam wajan berisi minyak yang mendidih. Tak ada yang menyangka kalau kedua sosok yang muncul itu sebenarnya adalah kakek dan cucu yang sedang mengamen dan bernyanyi. Orang tua buta dan anak laki-laki berkaki satu itu. Lelaki tua buta itu duduk dengan tenang di samping meja, tangannya menggenggam rat erhu miliknya. Dia menutup matanya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia begitu tenggelam dalam sesuatu yang indah, dan orang yang tertawa terbahak-bahak itu memang anak laki-laki berkaki satu itu. Jelas sekali, dia memiliki sosok seorang anak muda, tapi suara dan tingkah lakunya seperti orang dewasa yang brutal, yang menyebabkan kekhawatiran pada orang-orang yang melihatnya. Hihe, jadi itu kalian berdua. Saya benar-benar salah. Aku tidak akan pernah memikirkan hal itu dari 10 Raja Iblis Sage Agung Dewa Phoenix. Orang tua buta itu melanjutkan dengan mata terpejam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bocah berkaki satu itu tertawa terbahak-bahak. Kamu wanita, kamu memang genit. Mengapa kamu tidak datang ke sisiku, ke istana Dewa Phoenix?
Mungkin kamu masih memenuhi syarat untuk berada di samping Sage Agung dan menjadi pelayan gadis yang menuangkan teh. Beraninya kamu, kurang ajar. Beberapa murid muda dari Sekte Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting meja sambil menangis. Xian Nisang masih menjadi murid perempuan paling berprestasi dari Sekte Lei. Setiap jurumudi dari sekte tersebut menikmati status bangsawan di Sekte Lei. Entah berapa banyak pria di Lei yang diam-diam jatuh cinta padanya. Di hadapan yang baru berusia 4 hingga 5 tahun itu, bagaimana mungkin mereka tidak marah saat melihatnya melepaskan mulutnya. Bocah berkaki satu itu tertawa dan matanya melirik ke samping. Setelah itu, beberapa tembakan kolom cahaya cian tiba-tiba muncul di kepala beberapa murid Sekte Lei. Tiba-tiba ia berubah menjadi binatang besar dan agung dari 6 indera dan mengelilingi tanah tanpa asuhan. Itu secepat kilat dan bahkan sebelum beberapa orang yang tidak beruntung itu bereaksi tepat pada waktunya, mereka telah mendengar beberapa suara terseret, kemudian mereka dihancurkan menjadi daging cincang, tumpah ke tanah. Semburan darah terpancar di kedai minuman. Setiap orang yang berkerumun untuk menonton semuanya ketakutan. Seseorang berteriak dan semua orang mundur selangkah. Pria yang dicap sampai mati adalah murid luar biasa dari Sekte Lei. Kekuatannya lebih dari biasanya tetapi dia seperti seekor semut yang kehilangan nyawanya. Bahkan angin ganda dan petir tidak akan mampu membantunya. 3 murid yang tersisa dari Sekte Lei semuanya ketakutan. Mereka gemetar dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat berada di adegan berdarah itu, berbagai murid dari Sekte Lei secara bertahap memahami bahwa mereka sedang menghadapi Raja Iblis yang terkenal kejam. Dia adalah seorang pembunuh dan tidak kenal ampun. Kenyataannya, dia tidak rentan seperti yang terlihat dengan penampilannya yang seperti anak kecil. Bab 398 Pertempuran, Raja Iblis Sapi Berkaki 1, kau mendekati kematian. Beraninya kamu datang dan membunuh seseorang dari Sekte Lei-ku. Naga guntur surga ke-9 mau tidak mau harus duduk. Dia membanting meja dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dia memiliki kehadiran yang luar biasa. Gadis iblis angin surga, Xian Nisang, ekspresinya tampak sedikit muak. Kemunculan keduanya menandakan pemberian wajah Sekte Lei. Saat ini, salah satu murid mereka sebenarnya telah dibunuh. Itu sama saja dengan menamparkan wajah Sekte Lei. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali martabat mereka di depan banyak orang? Namun, jika mereka benar-benar mengambil tindakan, meskipun angin ganda dan petir memiliki reputasi yang hebat, menghadapi 2 ahli dari dunia Raja Iblis, kekuatan mereka masih sedikit terbatas dan mereka tidak punya pilihan selain menahannya untuk sementara waktu, saat ini, untuk melihat apa yang dipikirkan para ahli muda dari sekte lain. Di sisi lain, Ding Hao diam-diam agak terkejut. Hanya sampai murid dari Gunung Pencari Ilmu Pedang tiba untuk memberi penghormatan, Ding Hao menyadari bahwa sebagian besar sekte besar telah menerima berita bahwa tahun lalu, Dewa Phoenix yang bangkit pada tahun lalu sebenarnya termasuk di antara 10 iblis raja. Dan para ahli muda yang muncul di sana semuanya memenuhi perintah sekte besar, pergi menemui 2 raja iblis di sana. Tapi Ding Hao bingung, bagaimana sekte besar itu bisa begitu jelas tentang di mana kedua raja iblis itu berada, dan tahu tentang kedai itu. Ada yang tidak beres. Mungkinkah kedua raja iblis itu dengan bodohnya menyerahkan diri mereka ke pengadilan kematian dengan pergi ke sana? Tapi bagaimanapun juga, tempat itu adalah wilayah suku manusia. Dalam periode waktu itu, tidak hanya para ahli dari sekte tersebut berkumpul, bahkan utusan dari pengadilan Dewa Salju Hitam Utara juga akan turun ke tempat ini. Meskipun ahli dari Raja Iblis itu menakutkan, di hadapan begitu banyak ahli dari suku manusia, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan mudah. Mengapa mereka ingin mengadili kematian dengan pergi ke sana? Segalanya tampak agak mencurigakan. Namun dalam keadaan sekarang, Ding Hao tidak punya banyak waktu untuk memikirkan detailnya. Karena pada saat berikutnya, pedang pembersih hati Feng Xingyue telah memulai serangannya. Dengan siulan pedang yang membelah awan, pedang itu membentuk berbagai garis tipis di udara dan menyerang ke arah Raja Iblis Sapi Berkaki 1 yang berpenampilan seperti anak laki-laki berkaki 1. Feng Xingyue memiliki gelar, pedang pembersih hati. Dan itu jelas digunakan untuk menunjukkan bakatnya dalam teknik pedang. Satu pukulannya tampak mudah dan tidak mengeluarkan kekuatan vital api. Ia berkilauan seperti bintang dan sunyi, namun ia menangkap jiwa manusia, jelas, itu sangat membingungkan. Dikatakan bahwa Feng Xingyue berasal dari kelompok pedagang menengah.
Kedua orang tuanya adalah pemilik kelompok pedagang dan dianggap sebagai bisnis keluarga. Oleh karena itu, segala kebutuhan duniawinya berupa makanan dan pakaian tidak menjadi masalah sebelum ia berusia 3 tahun. Tragedi itu terjadi pada ulang tahunnya yang ketiga. Untungnya, pada saat yang sama, kepala boneka dari klan pedang Ming Xin telah lewat dan menyadari penyimpangan tersebut. Dia membunuh iblis besar itu dan memberikan bantuan. Hanya dengan cara itulah Feng Xingyue dapat melarikan diri tanpa cedera. Kemudian, Feng Xingyue menunjukkan bakatnya, dan menjadi yang pertama di sekte pedang Ming Xin, menyebabkan kejutan besar di Provinsi Salju. Dan justru karena latar belakang seperti itulah Feng Xingyue sangat membenci suku iblis. Di masa lalu, dialah yang memberikan pukulan pertama. Saat ini, dia juga akan melakukan serangan pertama. Jelas sekali, dia punya niat mematikan sejak awal. Haha, boneka kecil, kamu tidak sabar untuk mengambil langkah pertama, bukan? Raja Iblis Sapi berkaki satu tertawa dan dia menyilangkan kakinya, duduk dengan lembut di lantai. Racun Ki Iblis keluar darinya, lalu cahaya cian muncul seperti bintik-bintik di dinding, di sampingnya. Dengan ding, itu memblokir serangan pertama dari Feng Xingyue. Feng Xingyue mendengus dan telapak tangan kirinya membentur gagang pedang dengan kuat. Sebuah kekuatan besar pecah, dan api pedang di tangannya tiba-tiba meningkat. Pedang itu akhirnya menembus dinding cahaya biru, lalu ujung pedang itu terkonsentrasi dan berubah menjadi cahaya putih, menuju area di antara alis Raja Iblis. Ekspresi Raja Iblis Sapi berkaki satu tidak berubah. Dia masih duduk di tempat asalnya, dan kisetan cian di sampingnya seperti suatu zat, bahkan udara sudah mulai membeku. Cahaya pedang Feng Xingyue seperti siput yang memasuki rawa. Itu menjadi lebih lambat dan lebih lambat, lebih lambat dan lebih lambat, sampai pada akhirnya, itu berubah menjadi tampilan pedang panjang. Dan orang hanya bisa melihat bagaimana bilah pedang itu membawa kilau perak, bahkan ujung pedangnya telah mengeluarkan percikan api. Awalnya, air itu seterang air musim gugur yang jernih di tubuh pedang. Itu seperti api yang semakin merah dan hampir meleleh. Ujung pedang perlahan diperkenalkan. Akhirnya, dalam jarak 1 inci setelah menyentuh alis Raja Iblis Lembu berkaki satu, ia berhenti dan tidak bergerak lebih jauh. Keduanya membeku sesaat. Ledakan, sebuah kekuatan yang kuat berdesir dan meluas, seperti angin, dan melesat ke 4 arah. Desir, 4 balok di aula besar kedai kecil tidak dapat menahan gelombang ledakan seperti itu. Dengan suara berderak, mereka terbelah di tengah dan sebelum jatuh ke tanah, mereka terlempar oleh ki yang kuat ini, dan mereka pecah, potongan-potongan beterbangan kemana-mana seperti meteor. Dan konsekuensi dari pecahnya balok-balok itu tentu saja adalah runtuhnya seluruh kedai. Kerumunan orang yang berkumpul di luar mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Dan serpihan yang datang ke arah mereka bagaikan tsunami dan seolah menelan ratusan orang yang berada di depan. Masih terdengar suara-suara dan teriakan selama proses tersebut, karena serpihan kayu besar tersebut tampak seperti anak panah yang terbang, menusuk kulit dan membuat lubang berdarah di dalamnya. Awan yang berbentuk seperti jamur telah terlempar ke udara. Terdengar tangisan dan teriakan orang-orang yang saling memukuli. Raja Iblis Sapi berkaki satu dan pedang pembersih hati sepertinya sudah mulai bertarung satu sama lain. Kekuatan destruktif dari pertarungan antar para ahli itu sungguh menakutkan. Bahkan ketika sapi berkaki satu dan pedang pembersih hati tidak merusak kekuatan vital mereka dengan sengaja, riak-riak yang terbentuk sesekali membawa daya penghancur tersendiri. Dalam sekejap mata, sekitar 10 orang dalam kerumunan yang terlalu banyak berdiri di depan telah dilenyapkan menjadi debu. Semuanya, tolong beri jalan. Suara Ding Hao keluar dari debu. Dia segera duduk dan mengepalkan kekosongan di tangannya ketika pedang berkarat muncul, dan pedang itu bergetar. Menggambar tanah sebagai tawanan, 4 kata itu muncul dari kehampaan, bersinar dengan aroma es perak. Ini adalah tulisan karakter Cinanya, dan kata-katanya membawa suasana yang aneh. Ketika mereka muncul, mereka mengkomunikasikan hukum misterius tertentu antara langit dan bumi. Setelah itu, kilatan cahaya melintas, dan keempat kata itu berubah menjadi kilat dan jatuh di sebelah timur kedai yang runtuh. Pedang di tangan Ding Hao menolak berhenti. Bagaikan naga berjalan, pedang itu bagaikan lukisan. Dalam kehampaan, ia mengukir 12 huruf. Benteng yang tidak bisa ditembus. Di balik jeruji besi, air untuk menutupi tanah. Setiap idiom seperti menggambar tanah. Pada saat kata terakhir diucapkan,
cahaya keperakan dan dingin melonjak ke langit dari keempat arah. Itu menelan seluruh sekitar kedai dan melenyapkan riak yang tercipta dalam pertempuran antara dua ahli seni bela diri yang hebat. Itu menghancurkan sisi seluruh danau, untuk mencegah kekuatan destruktif dari pertempuran meluas. Ledakan lain terjadi, dan yang lebih menakutkan lagi adalah bagaimana kekuatan Qi dengan cepat meletus ke empat arah. Saat itu, ada tembok tipis yang terdapat tulisan formasi taktis. Kekuatan kician dan perak itu mengetuk dinding dan setelah getaran hebat, tidak ada kebocoran energi sedikitpun. Pertempuran itu akhirnya berhenti dan mereda. Debu dan kerikil berjatuhan secara bertahap. Ketika debu sudah mengendap, segala sesuatu di kedai yang runtuh itu akhirnya bisa dilihat dengan cara baru. Puluhan kerikil dan tanah menumpuk di sisi tempat kedai itu berada. Mengandalkan prasasti Cina Ding Hao di dinding, dinding tersebut tampaknya telah ditata ulang dan dibangun kembali. Di tempat kedai itu dulu berada, tanahnya telah rata dan sepertinya tidak ada tanda-tanda reruntuhan yang tersisa. Semua tuan muda, termasuk Ding Hao, masih duduk diam di meja masing-masing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan sama sekali dalam jangkauan 2 meter mereka dan yang jelas, kekuatan Qi dalam pertempuran sebelumnya telah dilenyapkan oleh semua tuan muda. Raja Iblis Sapi berkaki satu menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Tubuhnya tidak terluka dan hanya kursi yang dia duduki yang hilang. Jelas, itu telah hancur dalam pertempuran. Jubah putih pedang pembersih hati telah terkoyak dan ekspresinya memerah. Tubuhnya terayun ringan dan pedang panjang di tangannya tampak berkibar dan bergetar. Ada robekan di tangan kanannya di mana tetesan darah segar mulai berjatuhan, keluar dari lukanya. Dia tampak sedikit malu. Jelas sekali, dalam pertarungan singkat itu, pedang pembersih hati berada di pihak yang kalah. Hasil seperti itu sesuai dengan prediksi Ding Hao. Raja Iblis Sapi berkaki satu adalah Raja Iblis di dunia ini, dia setara dengan ahli di dunia Raja bela diri suku manusia. Terlebih lagi, seseorang seperti sapi berkaki satu adalah binatang suci dari zaman kuno, dan dia memiliki kemampuan sihir yang tak terbatas. Jelas sekali, meskipun tubuhnya terdiri dari darah yang heterogen, tidak murni sama sekali, di mana bahkan tidak ada 1/10 dari nenek moyang purba yang hadir. Di alam suku iblis, itu adalah darah dari keturunan bangsawan yang sangat langka, jauh lebih kuat daripada yaitu para ahli di bidang Raja Iblis. Meskipun pedang pembersih hati masih muda, bagaimanapun juga, dia belum mencapai ranah Raja bela diri. Kemampuannya untuk bertahan dalam waktu yang lama memang sudah luar biasa bagi para pria. Prasasti, tatapan Raja Iblis berkaki satu menyapu dinding dingin di sekitarnya dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa Master Ding tidak hanya begitu ahli dalam pedang dan pedang, dia juga seorang inskripsionis. Sungguh bakat yang luar biasa, dia pasti telah mencapai 4 level teratas inskripsionis pada puncaknya, sungguh luar biasa, menurutku. Nada suara iblis besar sangat tulus, dan sepertinya dia tidak hanya sekedar basa-basi. Tampak jelas bahwa Raja Iblis Sapi berkaki satu sangat mengagumi Ding Hao. Dan yang sedikit membingungkan adalah, Iblis Sapi yang begitu egois dan sombong, yang sebenarnya meremehkan generasi muda ahli dari suku manusia Provinsi Salju, dia mulai melihat Ding Hao dari sudut pandang baru. Faktanya, dia bahkan menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Di sampingnya, Raja Iblis Mata Roh menggelengkan kepalanya lagi seolah dia telah mengingat sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya yang hitam pekat tampak seperti kedalaman lubang hitam yang dapat menghabiskan semua cahaya yang datang, dan tidak dapat dipahami oleh siapapun. Iblis besar itu bernama Raja Iblis Mata Roh, tapi dia mirip dengan orang tua yang buta, jika dia bahkan tidak memiliki mata, bagaimana mungkin namanya mengandung kata, mata roh. Itu sungguh membingungkan. Demon Ox, hari ini adalah hari di mana kamu akan mati, kata pedang pembersih hati Feng Xingyue, dengan tatapan tajamnya. Haha, boneka kecil, perjalananmu masih panjang. Aku, Sang Grand Ox Master, tidak akan membunuh hari ini karena kamu bukan lawanku. Buruan, kembali dan berlatih beberapa dekade lagi bersama istri tuanmu, hahaha. Sapi berkaki satu berpenampilan seperti anak kecil yang lugu namun suaranya kasar, dia membawa kesan superior pada dirinya, yang menyebabkan kebingungan di antara mereka yang hadir. Namun, pedang pembersih hati, Feng Xingyue menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lebih jauh. Dia menutup mulutnya, dan terus diam sejak saat itu.
Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya dan dia mengusir semua luka di tubuhnya dan menstabilkan ki-nya, yang berada dalam kekacauan besar. Hehehehe, Anda tidak membunuh siapapun. Hahaha, kamu hanyalah binatang buas, beraninya kamu datang ke tanah suci seni bela diri suku manusia. Saya mendengar bahwa tubuh Anda masih menyembunyikan garis keturunan sapi berkaki satu, salah satu dari 12 binatang dewa zaman dahulu. Haha. Sebut saja aku beruntung bisa bertemu denganmu dan membunuhmu, untuk memurnikan esensi darahmu. Yang kalian tahu, mungkin aku bahkan bisa mendapatkan satu tetes esensi darah sapi berkaki satu. Sage Yunsing melompat turun dari kursinya dan matanya berkilauan dengan cahaya serakah. Kata-katanya membawa kekuatan penipuan yang luar biasa. Khusus untuk sari darah lembu berkaki tua, hampir membuat ekspresi semua ahli muda berubah. Sapi berkaki satu adalah binatang suci dari zaman kuno, yang hampir punah. Penampilannya menyerupai seekor lembu, dan hanya memiliki satu kaki. Itu adalah sejenis raksasa purba dan kemampuannya mengendalikan air tidak kalah dengan suku naga dalam mitos. Kulitnya keras dan konon tali busur yang terbuat dari otot dan tulang sapi berkaki satu begitu kuat bahkan bisa menembus kulit matahari. Gendang yang terbuat dari kulit sapi berkaki satu bahkan mampu mengguncang langit dan mengusir laut. Di dalam 72 hewan dewa, sapi berkaki satu ditempatkan lebih tinggi dari kera putih iblis yang menyedihkan, menempati posisi ke-36. Binatang suci seperti itu jelas merupakan harta karun. Makhluk ini awalnya hanyalah iblis kecil yang dilahirkan secara tidak sengaja. Itu karena di dalamnya terdapat darah seekor lembu berkaki satu yang purba, sehingga dinamakan Raja Iblis Lembu Berkaki Satu. Kecepatan budidayanya sangat cepat dan ia bisa berubah dari iblis kecil yang tidak dapat dideskripsikan menjadi Raja Iblis dari Provinsi Salju. Sungguh, pentingnya garis keturunan sangatlah penting. Kebanggaannya terletak pada hubungan darahnya. Namun, disitulah letak akar kesedihannya juga. Itu karena garis keturunan sapi berkaki satu pernah menyebabkan dia dikejar oleh puluhan ahli bela diri dari suku manusia dan suku iblis. Sebelum mencapai kerajaan iblis, ada banyak kejadian di mana dia hampir ditangkap untuk disiksa. Rupanya, latar belakang kisahnya tragis dan menyedihkan. Kemudian, hanya setelah Dewa Phoenix muncul dan mengalahkannya, dia memasuki aula Dewa Phoenix, menjadi salah satu Raja Iblis terhebat di bawah benderanya, menghentikan nasibnya yang diburu terus-menerus untuk dibunuh. Oleh karena itu, Raja Iblis Sapi Berkaki Satu paling membencinya ketika dia mendengar seseorang berbicara tentang garis keturunan di dalam dirinya. Itu adalah hal yang tabu baginya. Mendengar Sage Yunsing berbicara, ekspresi Sapi Berkaki Satu dengan cepat berubah. Sepasang matanya yang seperti anak kecil langsung berubah menjadi hijau mengerikan dan memancarkan aura mengerikan. Dia berbicara dengan sangat dingin, "Kurcaci kecil, saya kekurangan pispot tengkorak manusia. Kepalamu sangat besar, sangat cocok untuk tujuan ini." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, terjadi tabrakan hebat. Kaki sapi hijau besar berukuran setengah meter yang dirasuki setan jatuh dari langit tanpa peringatan dan secepat kilat. Hahaha. Biarkan semuanya datang. Setelah membunuh iblis lembu ini, siapapun yang ingin mendapatkan darah esensi dari sapi berkaki satu ini akan bergantung pada kemampuannya. Sage Yunsing tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia diinjak-injak, tubuhnya lenyap seperti asap di udara. Demon aura raksasa dari sapi berkaki satu menginjak tanah dan seperti guntur. Semua orang mengira tanah itu bergema seperti air dan menggenang. Iblis-iblis hebat ini, semua orang bisa membunuh mereka, bunuh. Naga guntur langit ke-9 berteriak demikian, dan dengan tangan terulur, seluruh tubuhnya ditutupi cahaya. Saat dia mengangkat tangannya, gelombang petir ditembakkan ke arah Raja Iblis Sapi Berkaki Satu, sangat menusuk mata. Pada saat yang sama, gadis iblis angin surga Xian Nisang mulai menyerang. Gumpalan Qianqi meluncur dan berkumpul menuju ke arah Raja Sapi Berkaki Satu. Kelihatannya lembut tapi bila angin semacam itu mematikan, berubah dari lembut menjadi kasar setiap saat, menjadi sangat tidak terduga. Itu diam dan tidak direncanakan. Wah, aura pedang itu seperti auman naga. Pedang pembersih hati Feng Xingyue mulai menunjukkan tangannya lagi dan pedang panjang itu ditembakkan dengan cahaya pedang tipis yang seperti jaring cahaya. Itu terus-menerus, padat dan menelan Raja Iblis Sapi Berkaki Satu dari keempat arah. Keempat seniman bela diri dari generasi muda adalah pemain top dan ahli dari Provinsi Salju. Mereka mengepung Raja Iblis pada saat bersamaan.
Ekspresi Raja Iblis Sapi Berkaki satu tetap sama. Dia tertawa terbahak-bahak dan aura iblis cian yang kental keluar dari tubuhnya. Tulang tengkorak putih besar muncul di tangannya dan bersiul mengikuti suara itu segera setelah dikeluarkan. Aura iblisnya berhamburan dan menyebabkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya lenyap. Tulang putihnya bersinar, dan aura iblis melayang di udara, berpihak pada 4 ahli seni bela diri yang hebat. Orang tua buta yang diam-diam duduk di sudut meja Raja Iblis Mata Roh tampaknya telah terganggu dan terbangun oleh suara pertempuran. Dia memiringkan kepalanya ke samping untuk mendengar dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia meletakkan erhu di kakinya dan menguji suaranya sebelum mulai tampil. Lagu itu jelas merupakan lagu yang dimainkan Ding Hao belum lama ini, The Moon Over a Fountain. Ingatan Raja Iblis Kayu Roh sungguh luar biasa. Mendengar Ding Hao mengarang sebuah lagu, ia langsung menyadari intisari dari lagu tersebut. Suara erhu terdengar nyaring dan jernih saat dimainkan di tangannya. Itu bergelombang, seperti ratapan, dan itu jauh lebih kuat daripada lagu yang dimainkan Ding Hao. Gumpalan riak transparan muncul tanpa suara. Mereka seperti tertiup angin, dan riak-riak terbentuk di permukaan danau yang tenang. Ding Hao terkejut. Dia merasa suara erhu sungguh indah, dan melampaui semua musik yang pernah dia dengar sebelumnya. Menggunakan kata surgawi untuk mendeskripsikan musik saja tidak cukup. Mau tak mau seseorang akan tenggelam dalam musik itu selamanya. Ding Hao memiliki keinginan untuk segera bangun dan menari mengikuti musik. Itu tidak benar. Ding Hao tiba-tiba gelisah, dan Main Essence meledak, memecah musik yang sampai ke telinganya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya terbangun dan ketika dia mendengarkan suara erhu lagi, karismanya tidak seperti yang didengar Ding Hao untuk pertama kalinya. Meski masih merdu, namun gagal menggoyahkan opini Ding Hao. Saat itu, ratapan dan tawa keluar dari luar prasasti formasi taktis. Ding Hao menoleh dan melihat bahwa di antara kerumunan yang mengelilingi area tersebut, ada seseorang yang menangis dengan keras dan membenturkan kepalanya ke lantai. Seolah-olah dia kehilangan orang tua dan istrinya, ada juga yang mengangkat kepalanya ke langit sambil tertawa-tawa sambil mengacak-acak rambut dan bajunya, seolah-olah baru melihat hal terindah di dunia. Namun yang mengejutkan adalah di mata mereka terlihat jelas ekspresi ngeri, namun mereka mampu mengendalikan emosi dan tubuh mereka sendiri, akibatnya bertindak dengan cara yang aneh dan mengerikan. Sungguh taktik perang yang luar biasa, dengan menggunakan musik untuk menundukkan lawan. Ding Hao menghela nafas dan dia hendak menyerang ketika pada saat itu, suara keras bahasa Sansekerta terdengar lagi. Buddha kecil Lei Tingchan perlahan membuka bibir merahnya. Satu tangannya meraba tasbih, dan karakter suara Sansekerta berwarna keemasan mengalir keluar dari bibirnya yang merah padam seperti air yang paling jernih. Mereka secara bertahap menutupi suara erhu dari orang tua buta itu. Di udara, suaranya berubah menjadi warna emas, dan juga berubah menjadi riak. Nyanyian Sansekerta bertabrakan dengan kekuatan vital hitam dari Raja Iblis Mata Roh, dan itu terus menghilangkan kekuatan erhu sebelumnya secara terus-menerus. Ki suci ilahi yang serius terpancar keluar, membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka telah dimurnikan. Efek kegilaan yang sempat melanda penonton perlahan mulai terhapuskan. Satu demi satu, mereka pulih dari keterkejutannya dan menemukan bahwa mereka telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. "Kenapa kamu masih di sini? Menjauhlah!" Dao Qingcheng segera bangkit, dan berteriak kepada para seniman bela diri yang telah dikepung dan melihat dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tinggal di sini untuk mengadili kematian?" Segera setelah pertempuran dimulai, tidak ada yang bisa melindungimu darinya. Sebagian besar penonton telah pergi seperti ombak yang surut. Mampu melihat pertarungan para ahli seni bela diri tentu saja merupakan suatu berkah tersendiri. Tetapi jika Anda harus membayar dengan nyawa Anda untuk itu, maka itu tentu saja tidak sepadan. Siapapun pasti paham bahwa di awal pertarungan, kedua belah pihak hanya akan menguji satu sama lain. Namun, pada tahap saat ini, sudah ada 10 orang yang telah dilenyapkan menjadi debu, dan ketika kedua belah pihak menyalakan api yang sebenarnya, dan Raja Iblis muncul dengan kondisi penghormatan iblis, mungkin kerusakan dapat terjadi ratusan mil jauhnya, untuk tetap tinggal di sana berarti mengadili kematian. Begitu Dao Qingcheng selesai berbicara, banyak orang telah pergi. Hanya segelintir orang yang merasa keterampilannya luar biasa. Mereka ingin terus menyaksikan pertarungan antara seniman bela diri ahli dan mendapatkan inspirasi darinya, untuk mencapai terobosan dalam seni bela diri ketika mereka telah mencapai kemacetan.
Dalam sekejap mata, kedai kecil yang runtuh itu hanya tersisa sekitar 20 hingga 30 orang. Kekuatan mereka setara dengan alam master. Ada murid-murid dari berbagai sekte besar, dan beberapa seniman bela diri pemberani dan penggarap nakal yang terbiasa mempertaruhkan nyawa mereka. Ding Hao melihat ke arah murid gunung pencari ilmu pedang yang wajahnya memucat karena terkejut, berpikir dan berkata, "Xiaolan, sebaiknya kamu pergi dulu. Jika kedua iblis ini mengamuk dalam sekejap, bahkan aku pun tidak akan mampu." Wajah Lilan menunjukkan senyuman, dan dia berkata, "Tidak apa-apa, aku memiliki keterampilan perlindungan diri." Sangat jarang melihat dua tokoh berpengaruh dari generasi muda Provinsi Salju bertarung satu sama lain dalam pertempuran, jadi saya tetap tinggal. Ding Hao melihat betapa percaya diri dia, jadi dia tidak mendesak lebih jauh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu murid dari gunung pencari ilmu pedang itu. Siluetnya berubah dan ultimasi, literasi, dari Smoke Below Blurry, meletus. Siluetnya saat ini seperti bayangan Dao. Itu hanya berkedip dan berada di luar pertempuran, menembus tirai air dan tiba di luar dinding prasasti formasi taktis. "Terima kasih banyak kepada Marsial Paman." Murid dari Sekte Ilmu Pedang itu berkata dengan malu-malu. "Saya akan memberi tahu berbagai senior dari sekte tersebut." Ding Hao menganggukkan kepalanya. Kenyataannya, para kepala suku dan monster dari 9 sekte besar telah mengetahui pertempuran itu. Karena mereka sudah tahu tentang pertempuran itu, mereka pasti akan memantau pertempuran itu dengan cermat dan diam-diam. Mungkin itu untuk meminjam pengalaman kedua monster yang bertarung untuk menguji junior sekte tersebut, atau mungkin ada kekuatan lain yang mempengaruhi para ahli tingkat Grandmaster itu, hanya ketika nyawa para junior itu dalam bahaya, maka mereka akan turun tangan untuk campur tangan. Ding Hao mengkhawatirkan keselamatan Lilan dan segera kembali ke area pertempuran. Di pergelangan tangan Lilan, sebuah gelang rumit memancarkan lingkaran cahaya lembut dan hangat, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam pelukannya. Setelah meninggalkan pertempuran yang melibatkan Feng Xingyue dan dua iblis serta yang lainnya, wajahnya tenang dan dia tampak sangat percaya diri, menyaksikan pertempuran itu dengan saksama, dipengaruhi oleh berbagai pukulan besar. Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan berbalik ke meja, duduk di sampingnya. Dia tidak ikut berperang. Saat minum teh, situasi pertarungan menjadi jelas.